Oke, kita ke problem masalah satu lagi, yaitu jika dua benda dia ditarik dengan gaya dan dihubungkan oleh sebuah tali. Ini kayak mana cara ngerjainnya? Gaya yang dibutuhkan. Gaya apa saja? Oke, sini bisa kita lihat. Bentar. Oke, di sini. Karena kalian kemarin bermasalah ini, akan Bapak tulis lantainya kasar. Ya. Gaya apa aja yang ada di benda ini? Yang pertama, benda B, kita buat dulu gaya beratnya. Kelihatan nggak sih warnanya? Kurang terang ya? Bapak ganti deh warnanya supaya cari warna apa ya? Hitam aja ya. Pertama benda B, kita buat gaya beratnya dulu. Gaya berat. Ini WB. Kemudian normalnya. Normal B. Lanjut. Di sini ada gaya berat A. Berarti WA. Nah, lalu ada gaya normal A. NA. Dia ada gaya gesek, ya kan? Karena ditariknya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Nah ini kita tulis. Ini FB. Kemudian di sini kita gesek lagi. Kita tulis FA. Kedua benda ini dihubungkan oleh tali. Maka ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini. Nah, karena di aksi reaksi, jadi dia ada berlawanan seperti ini. Di sini ada T, di sini juga ada T. Ada dua T-nya ya, berlawanan. Mengerjakan soal seperti ini, analisanya kita pisah. Ya. Pertama kita analisa benda A. Ini kasih warna lain. Nah, ini kita analisa benda A, kita titik-titik boleh. Ini kita belah ya, kita belah T-nya, kita jadi dua. Oh, hilang ini jadinya. Nah, kita analisis benda A. Ya, perhatikan.
Benda A ada dua sumbu ya, sumbu X maupun sumbu Y. Sumbu Y, kalau model bentuknya udah seperti ini, ya sebenarnya Bapak analisa saya lagi. Untuk sumbu Y, ya analisanya, sumbu Y, itu kan sigma F sama dengan 0. Ini kita lihat yang Bapak lingkari aja ya, yang bagian A aja. Berarti yang positif kan NA dikurang W sama dengan 0. W-nya itu WA. Maka NA sama dengan WA. Tuh. Sudah. Terus di sumbu X, nah di sumbu X itu benda A itu kan ditarik oleh T, ya kan? Dan dihambat oleh kayak gesek FA. Nah, di sini kan berlaku M kali A, karena bendanya bergerak. Benda itu ditarik oleh T, kemudian dihambat oleh FA. Nah, massa di sini masih MA, bukan MB, bukan M aja, tapi MA. Karena kita analisa itu cuma satu benda dulu, belum analisa dua benda. Nah, sehingga T sama dengan MA dikali A, ya kan? Ditambah FA. Nah, ini untuk benda A. Kemudian, bagi dulu, benda B. Ini kalau kalian mau buat juga, FA-nya kalian MA kali A plus mu dikali dengan normal. Normalnya normal NA. Ya kan? Bisa, boleh. Bisa kalian rubah dengan W. Ya. Jadi kalau misalnya mau dirubah lagi, ini Bapak sini dulu. Sehingga T sama dengan MA dikali dengan, ada garis panjang ini. MA kali dengan A dikali ya titik ini kali ditambah dikali dengan WA. Nah, perhatikan. Sekarang kita sumbu B. Di sumbu B, di benda B, maaf, kita sumbu Y dulu. Ya udah ya, ini udah hafal ya. Kalau soal modelnya seperti ini, maka pastinya NB itu sama dengan WB, udah ya. Kalau model tipikal soal seperti ini kita sudah hafal sendiri ya, pasti NB sama dengan WB. Kalau gayanya F-nya itu tidak membentuk sudut, jadi nggak ada F-nya. Nah, sekarang kita analisa sumbu X. Ya, perhatikan. Nah, sumbu X ini, ya benda B yang kita lihat ya, bukan benda A, benda B, itu sigma F sama dengan M kali dengan A. Apa aja yang membuat dia bergerak? Oh, dia ditarik gaya F. Terus dihambat oleh apa? Dihambat oleh gaya gesek. T mana yang menghambat T ini nih? Nih.
Ya. T ini yang Bapak lingkarin. Sama dengan M-nya jadi MB dikali dengan A. Nah, ini kalau kita substitusikan F dikurang dikali normal, tapi kan kita langsung aja WB aja lah ya, karena normalnya itu sama dengan WB dikurang. Nah, T-nya ini kita substitusikan dari ini. Ya, dikurang. Ini buka kurung dulu. MA dikali dengan A plus mu dikali dengan WB. WA, maaf. Sama dengan MB, nggak muat ya. Nah, seperti ini. Ini dikali dengan A. Nah, ini kalau kita keluarkan, ya kita keluarkan, nanti bentuknya seperti ini. F min mu kali WB dikurang mu kali WA sama dengan, nah nanti kan ini yang MA kali A ini, bentar, yang ini kan nanti nilai negatif, ya kan, karena depannya itu negatif, pindah ruas ke kanan, jadinya positif. Ya, karena dia negatif kan negatif, kali positif jadi negatif, terus dia pindah ruas sehingga jadi positif. Bisa Bapak tulis MA dikali dengan A plus MB dikali dengan A. Kayak gini. Ini bisa kita satukan A-nya ya. Jadi F dikurang panjang, dikurang. Ini sama-sama punya mu kan? Berarti bisa kita satukan kayak gini. U buka kurung WB plus WA. Loh, Pak kok plus? Ini ketika nanti min ketemu min kan jadinya plus. Nah, kalau kita kalikan nih, min mu dikali WB jadi min mu WB. Min mu dikali plus WA jadinya min mu WA, sama kayak di atas. Paham nggak? Supaya nanti formulanya sama kayak di atasnya. Ya. Dan ini jadi seperti ini.
A M A plus MB. Tutup kurung. Udah ketemu kan persamaannya? Jadi A, ini langsung Bapak tulis sebelah sini aja ya. Berarti F min mu WB plus WA dibagi MA plus MB sama dengan A. Kayak gini analisanya. Nah, dapatlah formula A-nya. Gimana? Ini cara menganalisa jika ada gaya gesek. Pasti nanti ada normal yang bakal ikut di situ. Ada mu-nya juga. Karena gaya gesek itu kan rumusnya mu dikali normal. Ya. Dan mu itu ada mu K, ada mu S. Tergantung di soal. Dia pakai mu K atau mu S. Gimana? Paham? Ada yang ingin tanyakan? Part yang bener masih nggak ngerti, Pak. Yang mana? Yang mana? Yang bagian mana? Yang kurang, yang dari kurang T. Ini. Ya. T ini kan substitusi dari T ini. T ini disubstitusikan ke sini. Maka dapatnya kan MA kali A plus mu kali WA. Disubstitusikan, dimasukin ke situ. Tapi bukan harus buka kurung dulu ya. Buka tutup kurung dulu. Nanti min tanda minus ini nanti dikalikan ke sini satu-satu. Nah, dikali ini satu, ya kan jadi negatif. Habis nanti ini dikalikan ke sini. Nah, makanya nanti dapatnya min mu WA. Nah, min kan, min mu WA. Nanti min MA kali A. Nah, karena min langsung, biarnya muat ya atasnya. Jadi MA kali A plus kan jadinya dia kan udah pindah ruas. Ditambah MB kali A. Nah, barulah hasilnya dapat di bawah seperti ini. Pak, kalau ini gimana Pak? Jadi plus? Ya ini, ketika kalau ini kita kalikan ke sini. Nah, ini kita kalikan ke sini. Terus ini kita kalikan ke sini. Ya kan? Hasilnya kan sama kan di atasnya. Min WB, min WA. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. Kalau bisa lanjut nih. Lanjut dulu ya. Oke, sudah muncul ya? Nah, lihat di sini. Kalau model permasalahannya seperti ini, ya, ini analisanya mudah ya, tidak terlalu sulit. Kuncinya ingat ya, kuncinya dalam menyelesaikan persoalan dinamika partikel, kalian harus tahu benda ini bergerak oleh gaya apa, kemudian benda ini terhambat oleh gaya apa.
Contoh. Nih ya, langsung ke sini ya. Ini 2 kilo, yang satu 3 kilo. Ini dengan logika deh. Nanti geraknya itu ke arah mana? Ke arah 3 kilo atau ke arah 2 kilo? Iya, Mary. Ayo, jatuhnya kemana? Jatuhnya ke arah 3 kilo atau ke arah 2 kilo? 3 kilo. 3 kilo ya. Pakai logika sederhananya kan pasti kita udah paham ya. Jatuhnya di 3 kilo. Nah, geraknya itu nanti kayak gini. Ya, geraknya seperti ini. Nah, yang ini ke bawah, yang sebelah sini ke atas. Melenceng, sorry. Nah, geraknya pasti kayak gini ya. Yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Dan yang 3 kilo yang ke bawah. Jadi kita analisa. Gaya apa saja yang ada. Oke. Ini ada gaya berat. Kita ibaratnya di sini W1 aja. W1. Lalu di sini ada W2. Ini gambarnya harus lurus ya. Ini Bapak kesulitannya gambar lurus sekarang menggunakan pen tablet. Ya. Drawing pen tablet jadi agak susah. Kemudian di sini ada tali, tegangan tali ya. T. Nah, di sini juga ada T. Nah, di sini T tegangan tali dan di sini juga ada T tegangan tali. Ya. Nah, sekarang cara mengerjakannya kita analisa dulu satu-satu. Jadi nggak sembarang analisa, kita analisa satu-satu. Yang pertama kita analisa yang W2. Kita analisa ini dulu. Analisa W2. Nah, dia bergeraknya di sumbu X atau sumbu Y? Pada sistem ini? Yes. Iya, di sumbu Y saja. Karena sumbu X-nya tidak ada. Tidak ada geraknya. Jadi kita langsung aja ke sumbu Y. Analisa sumbu Y. Karena dia bergerak terhadap sumbu Y, maka sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, di sini M-nya yaitu M yang 2 kilo. M2. Karena kita analisa yang M2. F-nya apa yang membuat dia bergerak? Bergeraknya ke atas ya. Yang membuat dia bergerak ke atas adalah gaya tegangan tali T. Yang menghambat dia ada apa? Ada W2. Sama dengan M2 dikali dengan A. Maka T sama dengan M2 dikali A plus W2. Nah, ini persamaan satu.
Sekarang kita analisa W1. Di sini ya kita analisa. Berarti sigma F sama dengan M1 kali dengan A. Yang dia bergeraknya ke bawah, berarti W1-nya lebih besar daripada T. Karena bergeraknya ke bawah. Ya. Sama dengan M1 kali dengan A. Maka W1 dikurang. Nah, T-nya disubstitusikan. Ya, persamaan T ini ke sini. Buka kurung dulu tapi jangan lupa ya. M2A plus W2. Ingat ya, ini buka kurung, fungsinya adalah agar kalian nanti nggak ketukar antara plus minusnya. Kebanyakan murid-murid itu salah antara plus dan minusnya. Nah, ini berubah menjadi W1 min M2A min W2 sama dengan M1 kali dengan A. Nah, yang punya A kita kumpulkan. Berarti W1 dikurang W2 sama dengan M1A ya kali A plus M2A. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita kumpulkan A-nya. A M1 plus M2. Maka A, formula A itu W1 min W2 dibagi dengan M1 plus M2. Nah, inilah formula A-nya. Nah, gimana sampai di sini? Paham tidak? Paham, Leo? Nanti ada soal model kayak ini harus bisa ya. Kok sering muncul seperti garis-garis ini kalau di garisnya. Oke, selanjutnya. Bapak ambil dulu gambarnya, bentar. Oke, sudah muncul ya.
Sudah. Nah, kalau seperti ini, kayak mana Pak analisanya? Sama, ya. Kita analisa. Yang pertama, ini seandainya kita buat mau lantai kasar atau lantai licin. Pak kasarnya, Pak, biar paham tenaga gesek. Gini, kita buat di sini lantai kasar. Oh, tadi ada yang nanya ya, sorry, Bapak belum lihat chat. Pak, kenapa analisanya W1-nya W1 min T? Yang tadi. Yang tadi itu karena geraknya yang W1 itu kan ke bawah. Jadi otomatis W1 itu lebih berat daripada T. Lebih besar daripada T. Ya, logikanya gitu. Karena W1 orang yang ke bawah, T-nya kan ke atas. Sehingga dia lebih berat. Nah, contoh kayak gini nih. Ini B. B di sini nanti ada gaya berat. WB. Di sini ada gaya tali, T. Ya, sebenarnya ada gaya tolaknya juga sini. Nah, gini lah ya. Nah, ini pun sama. Di sini juga ada T. Ini karena besarnya sama, Bapak tulis satu aja nggak apa-apa, gini ya. T ya. Tadi kan yang contoh sebelumnya Bapak tulis T-nya 2 ya. Tapi nggak apa-apa, ini juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada miring. Ada WA. Kemudian di sini ada gaya gesek secara kasar ya. Ada FA. Nah sama, ini kita analisa dulu. Kita analisa yang A dulu. Ya, benda A. Benda A ini geraknya, ya. Oh, maaf, sini ada normal, sorry, lupa. Di sini ada normal A. Pak, kok B nggak ada normal? Enggak, karena dia digantung dengan tali. Jadi nggak usah ada normal ya. Normal itu jika dia nempel sama bidang. Berarti kita analisa yang benda pertama, ya. Analisa A. Ya. Ada sumbu X kan? Ada sumbu Y juga. Berarti sumbu Y, dulu kita analisanya. Sumbu Y berarti sigma F sama dengan 0. NA di atas positif, min WA sama dengan 0. Maka NA sama dengan WA. Kemudian sumbu X sigma F MA dikali dengan A. F-nya dia ditarik gaya apa supaya benda ini jalan? Benda A ya, yang A ya. Oh, ditarik T. T mana? T ini nih. Supaya dia bisa jalan, ya. T dikurang gaya gesek. FA sama dengan MA dikali dengan A. Ya, maka T sama dengan MA kali A plus FA. Sekarang kita analisa B, benda B. Benda B hanya sumbu Y aja, ya. Hanya sumbu Y. Hanya sumbu Y. Jadi sigma F langsung saja ya. MB dikali dengan A. Nah, apa yang membuat dia bergerak benda B ini? WB. Dihalangi oleh gaya T.
dihambat ya. MB dikali dengan A. WB min. Masukin, substitusikan ke sini. Tapi jangan lupa gini dulu ya, buang kurung. Hati-hati. MA kali A plus FA. Pak, kenapa FA nggak dirubah dulu, Pak? Nggak apa-apa, nanti dirubah di akhir aja. Biar nggak kebanyakan nulis. Ya, boleh ya. Kalau mau dirubah akhir boleh, dirubah di awal juga boleh. Maka WB min. Ini A ya harusnya. Hanya lebih lebar. MA dikali dengan A min FA. Maka WB kita kumpulkan yang punya A ya, kanan ya. Min FA sama dengan MB kali A plus MA kali A. Nah, ingat aja bahwa FA itu mu dikali normal A. Berarti mu dikali WA. WB min mu kali WA. Ya kan? Langsung aja ya. Langsung kalau ini Bapak jadi satukan berarti MA plus MB sama dengan A. Inilah formulanya. Dan kalian harus ingat bahwa W itu sama aja massa dikali dengan gravitasi. Jadi kalau nanti WB-nya kalian tulis MB kali G boleh. Ya, ini harus ingat. Bahwa W itu M kali G. Boleh ya. Inilah formulanya. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ya? Kalau gitu, Bapak cukupkan. Nanti seperti biasa, video ini nanti Bapak angkat di YouTube. Kalian bisa nonton di channel mabevis.com ya. Sudah tahu semua ya, channel Bapak ya? Sudah tahu semua? Sudah. Pak. Oke. Tinggal kalian tonton. Itu channel yang Bapak buat khusus untuk ngajar kalian. Ya. Jadi semua pembelajaran Bapak masuk ke situ. Oke, baik. Kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan selamat pagi. Bye-bye. Makasih, Pak. Iya, Pak. Thank you.